Halo sahabat, jangan lupa di like dan juga di subscribe serta tekan lonceng agar kalian tidak ketinggalan video-video dan informasi menarik lainnya. Terima kasih. Ia senang bekerja dengan tangannya. Pembacaan dari kitab Amsal bab 31 ayat 10 sampai dengan 13, ayat 19 sampai dengan 20, ayat 30 sampai 31. Istri yang cakap, siapakah akan mendapatkannya? Ia lebih berharga daripada permata. Hati suaminya percaya kepadanya. Suaminya tidak akan kekurangan keuntungan. Istri yang cakap berbuat baik kepada suaminya dan tidak berbuat jahat sepanjang umurnya. Ia mencari bulu domba dan rami dan senang bekerja dengan tangannya. Tangannya ditaruhnya pada jentera, jari jemarinya memegang alat pemintal. Ia memberikan tangannya kepada yang tertindas, mengulurkan tangannya kepada yang miskin. Kemulekan adalah bohong, dan kecantikan adalah sia-sia. Tetapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Berilah kepadanya bagian dari hasil tangannya. Biarlah perbuatannya memuji dia di pintu-pintu gerbang. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan Ulangan puji syukur nomor 841. Berbahagialah yang mendiami rumah Tuhan. Berbahagialah yang mendiami rumah Tuhan. Berbahagialah orang yang takwa kepada Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau menikmati hasil jerih payahmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Berbahagialah yang mendiami rumah Tuhan. Istrimu akan menjadi laksana pohon anggur subur yang ada di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun di sekeliling mejamu. Berbahagialah yang mendiami rumah Tuhan. Sungguh demikianlah akan diberkati Tuhan orang laki-laki yang takwa kepada hidupnya. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, boleh melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu. Berbahagialah yang mendiami rumah Tuhan. Jangan sampai hari Tuhan tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Pembacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Saudara-saudara, tentang zaman dan masa kedatangan Tuhan,
tidak perlu dituliskan kepadamu, karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri di malam hari. Apabila mereka mengatakan bahwa semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba kebinasaan menimpa mereka, seperti seorang perempuan hamil ditimpa oleh sakit bersalin. Pasti mereka takkan terluput, tetapi saudara-saudara, kamu tidak hidup dalam kegelapan, sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri, karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Sebab itu, janganlah kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadarlah. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bait pengantar Injil puji syukur 955. Alleluia, alleluia, alleluia. Tinggallah dalam aku, maka aku tinggal dalam kamu. Barang siapa tinggal dalam aku, berbuah banyak. Alleluia, alleluia, alleluia. Tuhan sertamu Dan sertamu juga. Inilah Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Yesus mengemukakan perumpamaan berikut kepada murid-muridnya. Hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberinya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan seorang yang lain lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia mengelola uang itu dan memperoleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta pun berbuat demikian dan mendapat laba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta, katanya, "Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah memperoleh laba 5 talenta." Lalu kata tuannya itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam hal yang kecil, maka aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam hal yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu." Sesudah itu datanglah hamba yang menerima 2 talenta, katanya, "Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah mendapat laba 2 talenta. Lalu kata Tuan itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam hal yang kecil, maka aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam hal yang besar.
Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuhan, aku tahu bahwa Tuhan adalah orang yang kejam, yang menuai di tempat Tuhan tidak menabur, dan memungut dari tempat Tuhan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah. Ini terimalah milik Tuhan. Jawab tuannya itu, hai engkau hamba yang jahat dan malas. Engkau tahu bahwa aku menuai di tempat aku tidak menabur dan memungut dari tempat aku tidak menanam. Karena itu seharusnya uangku itu engkau berikan kepada pengelola uang, supaya pada waktu aku kembali, aku menerimanya beserta bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu dari dia dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil dari dia. Sedangkan hamba yang tidak berguna itu, campakkanlah dia ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan ada ratapan dan kertak gigi. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Umat beriman yang terkasih, umatku yang ada di himpunan paroki Santo Antonius de Padua Kali, baik yang ada di dalam gereja ini, umat wilayah rohani Santo Lukas, petugas-petugas istimewa, tim liturgi, tim komsos, tim gugus tugas, dan pengurus-pengurus wilayah rohani dan DPP yang bekerja sejak tadi untuk berhimpun bersama dengan umat Allah, serta umat beriman yang ada di rumah masing-masing yang mengikuti misa live streaming ini secara langsung, dan umat Allah yang mengikuti misa lewat pengeras suara toa yang dipancarkan dari halaman gereja ini. Kita oleh Tuhan Yesus diingatkan bahwa suatu kelak hidup kita akan diminta pertanggungjawaban setelah kita menerima rahmat demi rahmat yang begitu indah, begitu besar, dan begitu istimewa. Suatu saat kita akan diminta pertanggungjawaban, dan pertanggungjawaban itu ketika akhir hidup kita akan dialami. Karena itu bacaan kedua tadi mengatakan hendaknya kita bersiap sedia dan berjaga-jaga, sebab hari Tuhan datang pada saat yang tidak disangka-sangka. Yang secara kasar kita bilang, ndak usah sombong, kamu kira ndak mau mati-mati. Bahwa suatu kelak kita akan diminta pertanggungjawaban tentang hidup kita yang Tuhan beri dengan cuma-cuma, dan pelbagai macam berkat-berkat yang juga Tuhan beri dengan sangat murah hati. Maka semoga kita bukan menjadi bahagian orang yang memiliki 1 talenta, tapi semoga kita menjadi bagian orang yang memiliki 2 dan 5 talenta, yang mengisi dan menghiasi hidup kita dengan semangat bekerja, berdoa, dan bersyukur. Dan dari sana kita berupaya untuk hidup bersaudara, berbela rasa, dan bekerja sama. Dan itu dalam bahasa gereja, lewat Komisi Pengembangan Sosial Ekonomi, kita diharapkan menjadi persekutuan umat yang hidup saling memberdayakan satu sama lain. Tidak egois dengan hidup, tetapi selalu terbuka dalam semangat bela rasa, karena kita adalah sesama manusia yang beriman. Maka orang demikian, dia selalu mengelola hidupnya dengan bahasa talenta 2 dan talenta 5. Dia mengelola hidupnya dengan kebaikan dan kesetiaan. Sehingga tadi saya katakan, mudah-mudahan kita tidak tergolong orang yang mendapatkan 1 talenta yang hanya pusing, sibuk, ribut dengan kecemasan hidup dan penilaian-penilaian negatif tentang orang lain,
tapi lupa berkinerja dalam kehidupan yang lebih maju dan bermartabat. Dia cuma menggali lubang dan simpan apa yang menjadi bakat, kemampuan, dan berkat-berkat istimewa yang Tuhan berikan. Tuhan bilang orang demikian jahat dan malas. Kejahatan dan kemalasan kalau kita tidak waspada akan nyata ketika kita kurang peduli, kurang peka, tidak solider, tidak tersentuh dengan orang lain. Biarpun kita selalu mendapatkan suara kebaikan, suara kebenaran, dan suara kenabian, tapi kita selalu menggali lubang dan menyimpan benih-benih baik, dan kita selalu menghiasi diri dengan berbagai macam pikiran-pikiran dan penilaian negatif. Dan orang yang demikian dikategorikan sebagai orang yang jahat dan malas, dan akhir kehidupannya adalah campakkanlah dia ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan ada ratapan dan kertak gigi. Sehingga umatku yang terkasih, biarpun sekarang orang masih dalam suasana pandemi COVID-19, kita tetap diharapkan membangun kehidupan yang beriman, dan iman yang menyata dalam keseharian kita di dunia ini adalah orang beriman yang selalu menyeimbangkan dan menyelaraskan kehidupan yang seimbang antara ora et labora, antara bekerja dan berdoa. Ada keseimbangan yang juga semakin indah manakala ora et labora itu berbuah semangat bersaudara, berbela rasa, dan bekerja sama. Yang dalam bahasa bacaan pertama kita diingatkan hendaknya kita jangan cuma mengejar aksesoris penampilan lahiriah. Yang khususnya diingatkan kepada ibu-ibu, jangan cuma bersolek belaka, jangan cuma memperindah penampilan tubuh, tapi tidak mencerdaskan jiwa dan juga tidak takut akan Tuhan. Hidup ini bukan cuma sekedar penampilan, tapi hidup ini adalah melakukan kualitas kepribadian yang semakin beriman, semakin berbela rasa, dan semakin bersaudara. Itulah yang bahasa bacaan pertama. Kita isi hidup kita dengan kecakapan dan takut akan Tuhan. Yang oleh persekutuan gereja kita, gereja paroki Santo Antonius de Padua kali, sejak tanggal 1 Juni sampai sekarang, kita berupaya di tengah kesederhanaan, kesahajaan, dan bahkan keterbatasan hidup ekonomi kita, hidup harian kita, kita tetap sedia dan seia untuk boleh meluangkan waktu sehari bekerja sama mengelola lahan misi Watu Pinantik agar boleh menjadi berkat, bukan bagi kita barangkali karena orang barangkali sudah rasa, tapi bagi orang-orang sesudah kita. Itulah keberdayaan kehidupan. Itulah kepekaan dan ketajaman visioner bagi kita. Kita melihat apa yang mampu kita buat yang berguna bagi orang lain, maka kita jangan pernah menyesal, jangan pernah lelah, dan jangan pernah takut untuk melakukan karya-karya kebaikan. Sehingga ketika hari Tuhan datang dan minta pertanggungjawaban, mudah-mudahan kita seperti yang memiliki 5 talenta. Tuhan, Engkau kasih 5 talenta, sekarang saya memperoleh laba 5 talenta lagi. Kenapa? Tuhan cuma bilang, bagus sekali engkau hai hambaku yang setia dan bijaksana, engkau sudah setia dalam perkara kecil. Ini perkara besar akan kuberikan kepadamu. Masuklah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Sehingga sangat indah tadi Mazmur tanggapan, berbahagialah yang mendiami rumah Tuhan. Orang semua berupaya supaya boleh tinggal di rumah Tuhan.
Karena cuma tinggal di rumah Tuhan yang membuat kita berbahagia. Berbahagia di rumah Tuhan bukan karena kita kaya, bukan karena kita cantik, bukan karena kita punya banyak hal di dunia, tapi kita berbahagia karena kita pertama cerdas secara rohani dan takut akan Tuhan, yang aplikasinya adalah kita setia dan selalu berkebaikan. Maka bertobat orang-orang yang suka bikin kacau dalam persekutuan. Bertobat orang yang selalu sok-sokan untuk hidup jago di hadapan Tuhan. Bahkan lupa akan Tuhan. Hari Minggu dia tidak pernah lagi datang ke gereja, tidak pernah ikut misa live streaming, karena dia cuma sibuk dengan hal-hal duniawi, hal-hal daging. Sibuk pergi pantai, sibuk makan-makan rage, tapi lupa menyediakan waktu untuk Tuhan. Ingat, hari Tuhan akan datang pada saat yang Anda tidak sangka-sangka. Mudah-mudahan kita bukan berperilaku demikian, ataupun seperti yang memiliki talenta kedua. Tuhan, ini talenta Tuhan sudah menghasilkan 2 talenta lagi. Maka Tuhan bilang, bagus sekali engkau hamba yang setia dan bijaksana. Masuklah dalam kebahagiaan Tuhan. Maka umat yang terkasih, hidup ini bukan cuma sekedar mengeluh dan mengeluh, tapi hidup ini adalah selalu bersyukur. Syukur Tuhan memberi hidup, dan syukur ini kita aplikasikan dalam pembangunan persekutuan yang mulai kita bangun di rumah kita masing-masing. Dalam eklesia domestika Anda, kita mulai menjalankan, mengimani, dan menumbuh kembangkan the family that prays together stays forever. Keluarga yang berdoa bersama lestari selamanya. Mari kita mengisi kehidupan keluarga kita sebagai persekutuan yang berdoa, kemudian persekutuan yang berkarya, lalu persekutuan yang bersaudara dengan semua umat beriman lain, lalu meningkat ke wilayah rohani atau kelompok kategorial. Maka saya himbau umat yang memang malas-malas bersekutu bertobat, karena hari Tuhan datang pada saat yang tidak disangka-sangka. Maka terlibat. Kalau jadi apa-apa, kalau Anda tidak pernah terlibat, nanti pusing. Nanti ada kata-kata Tuhan, aku tidak mengenal engkau. Yang dalam bahasa saya, siapa so dia? Tidak pernah dapat lihat di kerja bakti, tidak pernah dapat lihat di wilayah rohani, tidak pernah dapat lihat di misa. Masa mau minta misa waktu dia hari Tuhan datang pada waktu yang tidak disangka-sangka. Dan semoga kita punya energi tumbuh yang datang dari keberdayaan hidup kita sebagai orang beriman Katolik kali yang di tengah pandemi ini tetap punya pikiran positif. Pikiran positif ini diaplikasikan lewat kerja kreatif, kerja inovatif, kerja solider, untuk akhirnya boleh mendatangkan buah-buah karya yang pasti berguna bagi gereja dan masyarakat. Tidak usah memperhitungkan jeri lelamu, karena Tuhan tidak pernah tidur mencatat berbagai macam kebaikan dan kesetiaanmu. Semoga